kajian taklim Jumat Kliwon yang bersebaran Sallallahu alaihi wasallam. serta sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang berada. Amin. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan tasbih. Informasi untuk acara agenda hari ini ada 2 agenda. Nanti ada kajian buat kesehatan jiwa kita, ya. Yaitu kajian keislaman yang akan dibawakan oleh guru. Dan selanjutnya agenda senam lansia. Insya Allah di semuanya kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita surganya dunia, ya. Taman surga berarti tempat yang menenangkan, menenangkan, menyejukkan hati Allah dan daging. Amin. Salam dan salam diberi keberatan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya yang dirahasiakan ini. Itu sampai pertama kali bacaan semangat dari Sambal ya, alhamdulillah mungkin barokah ya. Oh ya, ininya bagus. Ya, ininya bagus. Usulia, Karsini keluar ya. Gak sakit kumpul mani, benar bosan-bosan ya. Waalaikumsalam. Kalau ibu mau diaksen, dicatat, dari malaikat. Quran itu juga mujizatnya. Nek Muhammad mujizatnya banyak sebenarnya. Tapi belum ada apa. Tapi yang jelas mujizatnya kapan? Misalnya Nabi Musa, dia punya tongkat yang bisa untuk membelah laut, terus kemudian bisa keluar ular ya, yang pada waktu itu untuk melawan sihirnya Fir'aun. Terus Nabi Sulaiman punya kelebihan yaitu bicara dengan semua makhluk. Iya, jadi kita lebih harus sabar lagi ya, untuk mengasihi. Misalnya hewan besar yang bisa disembelih ya berarti harus tajam. Ya, misalnya harus tajam. Nah, tadi yang minta kesembuhan dari epilepsinya itu dikasih nasihat seperti itu oleh Nabi, akhirnya dia pulang. Tapi pada saat di perjalanan dia mengatakan bahasanya balik lagi. Terus tanya pada Nabi, wahai Nabi, saya cuma minta ini aja, tolong kalau epilepsi saya kambuh, ya, semoga Allah menutup aurat saya. Semoga tertutup aurat saya, gitu. Ya, jadi minta Nabi berdoa agar supaya pada saat epilepsinya kambuh, itu tertutup auratnya, gitu. Ya, akhirnya Nabi baru mendoa, ya Allah yang ini saya akan mendoakan. Kalau bersabar, insya Allah akan lebih tenang itu, lebih tenang, gitu ya. Nanti insya Allah kalau pada gitu. Ya. Jadi ada di surat Atin ya, surat Atin innal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Itu siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberi pahala yang tidak putus-putus. Ya. Jadi ibu-ibu percaya dengan takdirnya Allah. Ya, dengan hidup dan matinya kita, dengan rezeki yang Allah sudah tentukan, ya, sudah ada rezekinya, sudah dijamin sama Allah. Gitu ya. Ibu yakin bahwasanya jodoh itu ada di tangan Allah. Ya, jadi ibu
Sehingga apa manfaatnya, apa dampaknya jika kita beriman dan beramal saleh? Ya, maka Allah itu akan memberikan kita pahala ajrun ghairu mamnun, ya, dengan pahala yang tidak putus-putusnya. Ibu-ibu tambah rajin ke majelis ilmu, ya, maka ya Allah itu akan memberi pahala yang tidak putus-putusnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau pahala, biasanya nek pahala, urusan pahala berarti nang akhirat. Tetapi ada pahala atau hadiah dari Allah di dunia itu, ya. Ya, jadi kita itu nanti dapat hadiah, ya, dapat hadiah di dunia, ya, di dunia kita dapat hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya ibu-ibu berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Kecuali Allah tidak menghendaki. Iya, kita itu mau diuji sama Allah tentang keikhlasan kita. Gitu. Misalnya kita itu sudah berbuat baik, ya, sama Mbak Marni. Misalnya Bu Lena sudah berbuat baik sama Mbak Marni, tapi Mbak Marni itu balasannya itu loh, gitu. Ya Allah, selalu menjelek-jelekan aku di belakang. Nah, gitu. Lama-lama Allah akan menguji kekuatan jiwa kita. Apakah masih tetap berprasangka baik sama Mbak Marni, Bu Lena, atau malah jadi menjauhi Mbak Marni, gitu. Padahal awalnya tuh aku tuh sohib banget loh sama Mbak Marni, gitu, ya. Tetapi karena persahabatan juga akan diuji, gitu ya, akan diuji, ya, akhirnya diuji keikhlasan kita, gitu. Ya, coba diuji, diejek sedikit, gitu ya, kira-kira ini kuat enggak, gitu, ya, seperti itu. Ya, ibu-ibu pengen belajar ikhlas, ya, kemarin ada yang nanya, ini Bu Nur kepengen belajar memaafkan, gitu. Ya, memaafkan itu hubungannya dengan keikhlasan. Nah, kalau kita memaafkan orang lain itu baik sekali, ya, karena belum tentu nanti kita udah gak memaafkan, dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah, ya. Begitu biar aja, gitu ya, nggak usah dimaafkan, nggak sampai mati aku nggak memaafkan, misalnya gitu ya. Memangnya dosa kita apa sudah yakin diampuni sama Allah, gitu ya, sehingga tidak mau memaafkan. Pahalanya banyak sekali, dampak positifnya juga banyak sekali. Kita itu tidak akan kebingungan, ya, pada saat kita itu sudah memaafkan orang. Ya, misalnya mau ke kopeng, oh di sana insya Allah ibu-ibunya tuh baik-baik, gitu ya, soleh-soleh, gitu ya, jadi buyut rukun, gitu, sehingga kalau kita ke sana insya Allah luar biasa, gitu ya, silaturahim. Gitu. Terus kemudian kalau kita menanam kebaikan, insya Allah Allah itu akan memberikan balasan kebaikan juga. Walaupun kadang-kadang, ya, misalnya kita tanam padi, ternyata yang itu tumbuh itu adalah rumput, tapi insya Allah lebih banyak padinya kalau kita rajin membersihkan, ya, seperti itu. Insya Allah kalau kita mau pengen padi itu tumbuh dengan baik, pasti akan kita rawat. Demikian juga kita dengan sesama manusia. Kalau kita hubungan manusia itu pengen baik, maka kita juga banyak memberikan kebaikan kepada saudara-saudara, teman-teman, gitu ya, sehingga kita nanti akan punya banyak saudara, tidak bingung, ya, tidak bingung. Nah, ini sudah terbukti itu ada sebuah rahasia, ya, rahasia. Jadi Allah itu, ya, menitip rezeki kita, ya, rezeki itu kan banyak, itu rezeki teman yang baik itu rezeki yang sangat luar biasa, ya, rezeki teman yang beriman, yang beramal soleh, suka kebaikan itu mahal minta ampun, ya. Semoga nanti menolong kita di akhirat, ya. Iya, jadi karena di dunia itu berteman, di akhirat nanti semoga juga berteman. Iya, ini anaknya teman saya dari situ yang memang belajar dari seorang ibu, ya. Iya, ibu kan ibu, ya, nenek. Itu pasti
pengennya itu yang terbaik untuk anak-anaknya, selalu mendoakan anak-anaknya. Walaupun namanya kurang soleh juga tetap didoakan. Yang kedua, yang namanya ibu itu pasti dia itu seringnya rajin ibadah, gitu deh. Iya, dia sholatnya rajin, sholat rajin, ya misalnya di masjid ya ke masjidnya rajin, gitu kan? Subuh apa itu fajar sebelum subuh udah bangun, udah sholat, gitu ya. Kadang-kadang yang ngaji, kan? Senang ke majelis taklim kan, ibu? Itu karena itu yang menenangkan jiwanya, ya supaya bisa mengobati hatinya. Kemudian dia juga bisa mendoakan putra putrinya, karena dia rajin ibadah untuk merayu Allah sebenarnya, ya supaya hajat-hajatnya dipenuhi, supaya hatinya tenang, anak-anaknya juga manut, nurut gitu, ya jadi keluarga yang berkah. Ya, kurang 5 menit nih Mbak Marni. Ya, yang ketiga Bu, level doa. Ya, tadi yang pertama apa Bu? Yang pertama level berharap, mohon terus ibu untuk minta kepada Allah, tapi untuk dirinya sendiri, gitu ya. Sehingga apa bagus Bu, gitu. Tapi nanti ada yang lebih bagus lagi. Yang kedua adalah level sabar. Kalau kita sabar, doa, berprasangka baik, banyak memuji Allah, nanti lama-lama Allah itu akan mengabulkan doa kita. Karena siapa yang memohon kepada Allah, maka Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya. Itu asalkan ibu-ibu, teman-teman semua itu berusaha untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri terus gitu, ditingkatkan amalnya, ditingkatkan amal ibadahnya, amal perbuatannya, sehingga nanti Allah akan tambah cinta dengan kita. Yang ketiga, level memikirkan orang lain. Ya, jadi level yang sangat bagus, yang paling baik di antara tadi yang dua. Ya, jadi kita walaupun kita kekurangan, walaupun kita juga belum sempurna, gitu ya, tetapi kita tetap tenang, karena kita tenang, yakin dengan Allah, gitu ya. Kita yakin bahwasanya kita sebaik-baik bentuk ya yang diciptakan oleh Allah dibanding makhluk Allah yang lain. Mungkin ibu itu bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain. Coba kalau kita nanti dengan berjalannya waktu, kalau kita mendoakan orang yang menyakiti kita, ya dalam tanda kutip musuh dia, itu nanti kalau kita bersabar, nanti Allah akan membukakan jalan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga akhirnya orang tersebut mau berbuat baik, ya mau berubah, gitu ya. Jadi kita itu jangan punya misi ingin merubah orang lain kalau kita itu belum berubah. Jadi kita dulu yang berubah, gitu ya. Dari diri sendiri dulu yang berubah. Berubah apanya? Berubah perasaannya yang selalu positif. Niatnya berbuat baik untuk apa? Karena motivasinya apa? Gitu. Motivasinya karena Allah. Motivasi yang paling tinggi untuk kita berbuat baik adalah karena Allah. Kemudian ini, kalau ibaratnya ini ya Bu, saya bentuk segitiga, ya segitiga. Ini tinggi, ini yang ujung ini adalah malaikat. Ya. Yang sisi kiri, ini pojok kiri, ini kita. Ya. Yang pojok kanan itu orang lain. Ya. Ini diri kita sendiri, ini orang lain. Jadi kita itu kalau mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa kita. Kenapa? Kok malaikat yang lebih cepat mengaminkan dan itu lebih mustajab itu? Karena malaikat itu tidak punya dosa, bersih Bu. Jadi doa amin gitu ya, diaminkan oleh malaikat. Kalau kita mendoakan orang lain, kalau kita itu dikabulkannya bisa lama. Karena kenapa? Dosa kita itu berlapis-lapis. Dosa kita itu berlapis-lapis. Gitu. Banyak menyakiti orang, mungkin menyakiti anak, mungkin menyakiti orang tua, mungkin menyakiti teman, gitu. Sehingga akhirnya doa kita itu tidak mudah terkabulkan, gitu. Padahal aku tuh ya bisa usaha ngene awan wengi, gitu. Iya, tapi kok kenapa hidupku itu nggak mudah, gitu? Karena kita
doa itu hanya untuk dirinya sendiri. Lalu aku baru sukses mendoakan orang lain. Nah itu makanya gitu. Jangan pelit mendoakan orang lain gitu. Ya, jadi menitip doa itu bagus. Kalau ada orang mau haji nitip doa bagus. Tetapi bagus lagi kalau ibu yang mendoakan orang yang mau haji atau umrah. Ibu sampaikan langsung. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi asam urat. Lima